Paulus mengajarkan kepada jemaat di Kolose agar selalu mengutamakan Kristus. Dengan cara Paulus mengajarkan bahwa Yesuslah anak sulung, Yesuslah kepala, dan Yesuslah yang terutama. Dan Paulus juga mengajarkan kepada jemaat Kolose agar kiranya selalu berbuat sama seperti yang telah dicontohkan oleh Yesus, agar kiranya apa yang dilakukan oleh jemaat di Kolose menunjukkan kasih Kristus kepada masyarakat di sekitarnya. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Kembali pada saat ini kita akan mendalami pelajaran sekolah Sabat, dan pada saat ini kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-8. Bapak Ibu pemirsa, tidak terasa pelajaran kita sepanjang triwulan ini dengan judul menyatukan surga dan bumi, Kristus dalam Filipi dan Kolose. Pada pekan yang lalu kita sudah belajar tentang warga kerajaan surga. Dan pada saat ini, Paulus mengarahkan pandangan kita kepada seseorang yang lebih spesifik, yaitu keutamaan Kristus, yaitu Kristus itu sendiri. Tentunya sebagai seorang Kristen, berbicara tentang Kristus bukanlah satu hal yang asing. Tetapi pada saat ini kita akan melihat hal lain secara lebih spesifik, bagaimana keberadaan Kristus, sehingga ketika kita mengetahui lebih dekat tentang Kristus, maka kita pun tidak ragu lagi untuk melakukan dan mendekatkan diri lebih dekat lagi. Dan pada saat ini sudah bersama dengan kita hamba Tuhan yang akan membantu kita untuk menjelaskan lebih dalam tentang pelajaran ini, yaitu Pendeta Sagala. Shalom Pendeta. Shalom Semika, shalom pemirsa semuanya. Pelajaran yang ke-8, keutamaan Kristus. Namun untuk lebih dalam diskusi ini, saya mengundang kita untuk berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan membuat kami lebih mengerti, dan ini dapat menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalannya tertulis di dalam Kolose 1, ayat 15 sampai 17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Baik, dari ayat hafalan saja kita sudah melihat kalimat demi kalimat betapa besarnya kuasa daripada Tuhan itu. Dan kita akan melihat apa maksud daripada Paulus mengajarkan ini kepada kita. Paulus ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah Bapa telah melayakkan kita untuk mengambil bagian dari warisan kekal dari kerajaan terang. Jadi tujuan daripada pengetahuan kita daripada keutamaan Kristus ini adalah bagaimana kita untuk turut serta di dalam pelayanan pekabaran Injil. Oleh sebab itu, semakin kita tahu siapa yang kita layani, siapa yang akan mendukung kita di dalam pelayanan, maka kita semakin yakin tanpa ragu-ragu untuk melakukannya. Pelajaran hari Minggu, gambaran Allah yang tak kelihatan. Jadi Pak Pendeta, ini sering sekali menjadi satu perdebatan ketika kita berbicara tentang gambar Allah yang tak kelihatan. Karena ada beberapa orang akan mengatakan, bagaimana kita menggambarkan tapi tak kelihatan. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa menerima gambaran Allah yang tak kelihatan ini dari sudut pandang Paulus? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih
ya. Saudara Mika jadi gambar Allah yang tidak kelihatan, ya. Jadi Allah yang tidak kelihatan. Maka Paulus ingin mencoba membantu kita, ya, membantu kita menginformasikan siapa sih yang mengutus Yesus itu, Nah, yang kita sebut dengan anak Allah. Ketika dia berdoa, maka Yesus mengatakan Bapa. Nah, lalu ya biasalah ya, kadang kita penasaran juga ya, siapa sih yang dia panggil-panggil ini kok? Ya samalah ketika contoh kita berada di sebuah rumah gitu ya. Ya, kita berada di dapur mungkin atau di kamar, di ruang tamu, tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, ya, salah seorang anggota keluarga kita lagi berbincang-bincang gitu. Wah, ini siapa sih temannya itu yang lagi bicara itu? Ya. Ada muncul rasa penasaran. Ketika Yesus berada di dunia ini, dia mengatakan, aku ini ya adalah utusan yang diutus, ya. Itu sebabnya di beberapa ayat-ayat Alkitab dia mengatakan, marilah kita mengerjakan dia yang mengutus aku. Ya, dia yang mengutus aku. Nah, kalau Yesus itu adalah seorang Allah, ya, anak Allah, maka ketika dia adalah seorang utusan yang diutus, ya, bukan berarti dia lebih rendah. Nah, gitu ya, bukan berarti dia lebih rendah, ya. Namun kita perlu mengetahui siapa yang mengutus dia. Ya kan, nggak mungkin yang lebih rendah yang mengutus dia. Paling tidak sama dengan dia, karena dalam konteks ini, ya, meskipun kita tidak sementara berbicara tentang posisi, ya, tapi ketika Yesus mengatakan, marilah kita mengerjakan dia yang mengutus aku, ya, selama masih terang katanya, ya, selama masih siang. Nah, maka ini menjadi daya tarik pertanyaan bagi banyak orang, siapa itu? Ya, siapa yang mengutus dia itu? Gitu. Nah, Paulus ingin mencoba memberikan bantuan pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya melalui diri Yesus itu sendiri kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat siapa yang mengutus dia. Ya kan? Karena di dalam doanya disebutkan dalam Yohanes pasal 17, ya kan, supaya sama seperti aku satu dalam kamu, Bapa, ya seperti itu juga mereka satu dalam aku, satu dalam kita katanya gitu ya. Nah, lalu bagaimana, siapa itu, seperti apa itu? Maka Paulus mencoba ingin menjelaskan kepada kita, ya, gambar dari Allah yang tidak terlihat itu. Bagaimana kita bisa mengenalnya? Ya, karena Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa apa yang dia lakukan itu juga adalah atas kehendak Bapa yang mengutus dia. Ya. Lalu seperti apa dia sebenarnya? Nah, pelajaran kita mengatakan bahwa melalui Yesus, ya, melalui Yesus kita dapat melihat, ya, Bapa atau Allah yang tidak terlihat itu. Apanya? Ya, pelajaran kita mengatakan melalui kepribadiannya, melalui karakternya, melalui tabiatnya, ya kan? Melalui tabiat Yesus, melalui karakter Yesus, melalui kepribadian Yesus, ya. Itu kita sudah dapat melihat Allah yang tidak terlihat itu. Gitu, ya kan? Kenapa? Karena Yesus mengatakan aku dan dia sama, satu. Ya gitu ya. Jadi ketika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, kan itu katanya kepada murid-muridnya. Ya kan? Jadi ketika seseorang melihat Yesus, kehidupannya, kepribadiannya, karakternya, tabiatnya, ya sebenarnya kita sudah melihat Bapa itu. Kita sudah melihat Allah itu.
Nah, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, ya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, ya. Eh, di sini dikisahkan bagaimana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Iya kan? Marilah kita, ya, marilah kita dalam arti jamak, ya kan? Berarti di situ ada Allah Bapa, ada Allah Anak yang sering kita sebut dengan Yesus, dan ada Allah Roh Kudus. Artinya ketika seseorang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita ini kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, seharusnya dengan melihat kita juga melihat. Dengan memperhatikan kehidupan kita, orang lain akan melihat Yesus, akan melihat Allah. Sama seperti kita melihat Yesus, kehidupannya, karakternya, kepribadiannya, tabiatnya. Ketika kita melihat dia, itu kita sudah sama melihat Allah yang tidak terlihat itu. Maka seharusnya dengan melihat kita, orang-orang lain, dunia ini juga akan mengetahui siapa itu Yesus, siapa itu Allah. Ya kan? Kenapa? Karena dalam kitab Kejadian pasal 1, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya kan? Meskipun tidak secara tidak secara fisik itu persis, tapi yang disebut dengan serupa dengan gambar dan rupa Allah itu adalah kepribadian. Ya, bukan pribadi ya, tapi kepribadian. Kepribadian itu watak ya, watak ya. Jadi kita itu pola pikirnya itu sama seperti pola pikir kealahan, yaitu selalu berpikir hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang menjadi berkat ya bagi banyak orang gitu. Nah, itu sebabnya dikatakan di dalam bacaan kita ini ya, meskipun secara konsep Alkitab mengenai gambar ya, terkadang itu tidak selalu bisa menunjukkan secara keseluruhan. Tapi paling tidak gambarannya kita sudah mengetahui, oh ternyata Allah yang tidak terlihat itu juga adalah kasih, peduli, gitu ya. Sebagaimana yang dihidupkan yang dimiliki oleh kepribadian, karakter dan tabiat Yesus itu sendiri. Karena Yesus mengatakan, kalau kamu ingin melihat Bapa, kau itu sebenarnya lihat saja saya. Ya kan? Kalau kau lihat aku, kau sudah melihat Bapa. Gitu kan? Nah, ketika kita hubungkan dengan Kejadian pasal 1, ketika Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, maka seharusnya ya pantulan karakter tabiat kita yang dirasakan oleh banyak orang yang di lingkungan kita, seharusnya ketika mereka melihat kita, mereka juga sudah melihat wajah Allah ya, karakter kepribadian Allah dalam kehidupan kita. Ya, kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih. Berarti ada satu poin yang saya lihat di situ, pendeta, berarti itu kita punya tanggung jawab yang berat ini ya. Iya, Yang harus kita tunjukkan, karena yang kita tunjukkan itu adalah untuk menunjukkan Yesus itu sendiri. betul. Kita ini kan menjadi representatifnya gitu ya. Oke, Kita betul. jadi harus ya nggak boleh kan kita bilang wah saya ini anak Medan contohnya gitu ya. Saya ini anak Medan gitu. Tapi cara logat bicara saya kayak logat bicara dari Jawa contohnya. Hmm. Atau makanan saya itu, makanan favorit saya itu contohnya urap gitu ya, atau ya bakso gitu kan. Itu kan bukan ciri khas makanan dari Medan gitu ya kan. Tapi dia ngakunya dia anak Medan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ketika kita bilang, "Oh, ya kita ini adalah ciptaan Allah menurut gambar dan rupa Allah," gitu. Tapi kita tidak mencerminkan dalam karakter tabiat kepribadian kita, tidak mencerminkan bagaimana kehidupan kealahan itu, ya kan? Ya maka nggak bisa gitu. Dunia akan mendapatkan gambaran yang salah tentang Allah. Karena kita menunjukkan yang salah. Yang salah. Karena kita mengakunya kita adalah pengikut Allah ya kan? Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi kita menunjukkan dari perilaku kehidupan kita, tabiat kita yang tidak sesuai dengan firman Allah,
Artinya kita akhirnya menunjukkan, menggambarkan kepada orang lain, orang kan mengetahui Allah melalui kehidupan kita, Allah yang salah. Wah, ternyata Allah itu kejam ya. Loh, kenapa? Iya dong. Kalau kamu bilang kamu adalah gambaran ciptaan dari Hmm. Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, loh, kamu itu loh ngomongnya kasar. Berarti, berarti Allah itu kasar dong gitu, ya kan? Berarti Allah itu nggak peduli dong, ya kan? Masa kamu sudah lihat di situ orang butuh makanan dan lain sebagainya, kamu ada makanan lebih gitu ya? Oh, kamu nggak mau berbagi gitu. Kita bisa saja akhirnya memberikan gambaran yang salah kepada dunia ini tentang Allah yang kita sembah, yang kita mau perkenalkan itu. Bukan Allahnya yang salah, Ya, bukan Allah kitanya yang salah, kita yang menggambarkannya. yang salah. Itulah yang dijaga, itulah yang dilakukan oleh Yesus selama dia di atas muka bumi ini. Ya kan? Itu sebabnya dia berani mengatakan, kalau kamu sudah lihat saya, kau sudah lihat Allah sebenarnya. Enggak ada bedanya saya dengan dia, karena saya satu, saya dalam dia dalam saya. Nah, kira-kira seperti itu. Iya, oke. Terima kasih, Pendeta. Dan untuk menggambarkan daripada Yesus itu sendiri, banyak versi, gitu. Tapi walaupun tujuannya adalah satu. Ya. Salah satunya adalah yang sulung. Nah, kira-kira apa makna daripada kata sulung? Ini dari yang sulung dari yang sekarang diciptakan, sehingga kita tidak salah apakah sulung dari urutan lahir ataupun dari posisi atau bagaimana kira-kira nih, Pendeta? Ya, baik. Jadi kalau kita membaca sekilas judul ini banyak di dunia kekristenan juga banyak disalah mengerti ya. Ya, yang sulung ya dari segala yang diciptakan, yang pertama dari segala yang diciptakan, seolah-olah terkesan ya memang begitulah ya, kalau sekilas kita dengar, berarti dia ciptaan dong gitu ya kan. Hmm, Padahal selama ini ngaku-ngakunya pencipta gitu. iya. Ya kan gitu kan. Nah, sekilas memang terdengar seperti itu. Tapi dengan mempelajari pelajaran kita pada saat ini, Paulus mencoba menjelaskan dengan cukup baik kepada kita. Ya, bahwa Yesus itu adalah yang sulung ya dari segala yang diciptakan. Dia juga katanya buah sulung untuk kebangkitan gitu ya. Ya, dialah yang pertama buah sulung. Ya, bangkit dari antara orang mati. Padahal kalau ceritanya di Alkitab kan tidak ya. Musa ya. Musa adalah yang pertama ya dari Yesus bangkit Diangkat. ya, karena yang pernah dibangkitkan itu yang pertama sekali itu adalah Musa. Ya, sedangkan Yesus itu nanti. Bahkan Yesus sudah pernah membangkitkan orang mati Lazarus. sebelum dia mati Betul. dan bangkit, ya kan? Nah, bagi sebagian orang, wah, gimana sih kok dia dibilang dia yang sulung, padahal ya justru dia sudah pernah membangkitkan orang mati gitu, ya kan? Berarti nggak pas dong itu gitu. Tapi pelajaran kita mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan yang sulung, ya. Konsep anak sulung dalam Alkitab lebih menekankan hubungan khusus seorang anak dengan ayahnya. Itu terlepas dari urutan kelahiran. Jadi yang sulung dalam pelajaran kita ini itu tidak ada hubungannya dengan urutan kelahiran. Mengacu kepada hubungan Tapi itu berarti. mengacu kepada sebuah hubungan. Oke. Atau juga nanti diperluas itu mengacu kepada sebuah, kalau berbicara tentang kedudukan itu berbicara tentang sebuah posisi. Gitu ya. Yang sulung, yang dihormati, yang dihargai, ya kan? Yang diprioritaskan. Contoh dalam struktur organisasi. Ya, dalam struktur organisasi. Kalau ini kita ini contoh saja ya, ya. Bukan untuk maksudnya memojokkan atau mempermalukan, contohnya saja. Ya. Wakil presiden. Ya kan? Wakil presiden di sebuah negara yang memiliki usia katakanlah 40 tahun. Dia memiliki menteri yang berusia 60 tahun. Dalam sebuah acara event, kira-kira yang mana yang lebih diutamakan? What? Wakil. Kenapa? Kalau dari sisi umur, dia lebih muda. Iya kan? Nah, kira-kira seperti itulah yang sulung ini ya. Jadi itu tidak selalu berbicara tentang urutan. Tapi dalam posisi dia berbicara masalah kekuasaan atau apa namanya itu? Ya, kedudukan, keutamaan dalam sebuah posisi. Ya kan? Jadi meskipun dia masih muda, tapi karena dia posisi tertinggi di situ, maka dialah yang menjadi prioritas.
Dia yang menjadi utama di situ. Ya kan? Bukan yang tua secara usia. Karena posisi kan yang sulung. Nah, dalam pelajaran kita ini ketika dikatakan Yesus itu adalah yang sulung ya dari segala yang diciptakan, bukan berarti dia ciptaan. Kenapa? Karena pelajaran kita mengatakan khususnya dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama disebutkan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika dikatakan dia adalah yang sulung dari segala yang diciptakan, dia penciptanya gitu. Dia yang punya otoritas menciptakan itu yang sulung maksudnya di situ. Bukan berarti dia yang pertama diciptakan baru seterusnya dia lagi meneruskan menciptakan sesuatu, enggak. Tapi dalam konteks ini yang sulung dari segala yang diciptakan artinya adalah berbicara tentang konsep bahwa dialah ya sumber dari ciptaan itu. Sebelum ciptaan itu ada, dia sudah Dia ada. sudah ada. Itu yang sulung. Ya, dia sudah ada. Gitu. Ya, jadi ini mengambil pengertian ya, istilah anak sulung itu mengandung makna yang terutama ya, keutamaan dan juga kedudukan tertinggi. Dari semua ciptaan, siapa yang kedudukan tertinggi? Ya penciptanya. Ya itulah Yesus tadi itu. Itu sebenarnya disebut dia yang sulung. Yang sulung bukan arti dia yang pertama diciptakan. Tapi yang sulung dilihat dari sudut pandang kekuasaan. Ya kan? Keutamaan, kedudukan. Dialah yang tertinggi dari semua yang ciptaan karena memang dialah penciptanya. Itu sebabnya disebutkan dia adalah yang sulung ya. Nah, itu ditekankan Paulus ketika dalam tulisannya itu ya, dalam tulisan Kolose gitu ya, dalam Korintus, dalam Perjanjian Baru karena ini dituliskan dalam bahasa Yunani ya. Jadi seringkali para pakar Alkitab mencoba menganalisa kata demi kata itu dari bahasa Yunaninya itu apa, arahnya itu kemana. Ya kan? Karena kan bisa saja dia contohnya itu kata yang sama tapi sebenarnya maknanya berbeda ya gitu ya. Kalau di kita contohnya seperti di Indonesia ini sudah makan kamu ya kan. Nah sudah makan itu umum ya gitu. Itu bisa makan malam disebut juga makan di kita kan. Siang kita sebut juga makan, pagi juga kita sebut makan walaupun ada juga orang sarapan. Ya kan? Tapi sarapan itu juga makan. Nah, tapi di beberapa penggunaan bahasa-bahasa yang lain itu untuk menyebut makan pagi, makan siang, makan malam itu kan berbeda. Langsung ketahuan dia kan. Kalau di kita kan enggak. Sudah sama kan makan. Nah, itu bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Kalau pertanyaan itu disampaikan jam 11 bingung kita ini. Ya, makan itu maksudnya apa? Siang atau pagi? Kan gitu ya. Jadi ya kurang lebih lah ya seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kadang penggunaan kalimat itu perlu dicermati dengan sebaik-baiknya. Gitu ya, dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya tadi dikatakan di dalam pelajaran kita ini ya yang sulung dari segala yang diciptakan itu adalah dalam hal kedudukan. Menyatakan bahwa dialah yang paling utama dan dialah yang tertinggi. Dialah yang paling utama dan dialah yang paling tertinggi. Ya, itulah konsep anak sulung ya di dalam Alkitab yang diberikan pemahamannya kepada kita pada saat ini, gitu ya, pada saat ini. Jadi salah satu hal yang dilekatkan kepada Yesus bahwa dia adalah yang sulung ya. Yang sulung dalam hal penciptaan, dia adalah penciptanya ya. Yang sulung dalam hal kebangkitan ya, kematian, kebangkitan, betul secara urutan bukan dia yang pertama meninggal ya dan bangkit. Ya, ada Musa, ada juga anak Yairus, ada Lazarus dan ada beberapa yang lain. Gitu ya. Lalu yang sulung dalam arti anak sulung yang dibangkit itu bagaimana?
Ya, dari sisi tingkatan kedudukan bahwa dialah yang paling utama dan yang tertinggi. Dalam arti begini, baik Musa, baik Lazarus, dan orang-orang yang meninggal dan telah dibangkitkan sebelum peristiwa Yesus, tidak akan ada gunanya tanpa kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus itulah menjadi kunci kebangkitan, keselamatan, ya, yang akan didapatkan mereka-mereka yang dibangkitkan dari kematian. Itulah yang disebut dengan yang sulung tadi. Jadi yang sulung itu tidak selalu berbicara tentang urutan yang pertama. Tapi dia berbicara tentang kekuasaan, dialah yang paling utama, yang sulung. Ya kan seperti tadi kan, usia lebih muda wakil presiden, menteri lebih tua. Tapi tetap prioritas, ya, tetap kekuasaan, tetap penghargaan tertinggi itu adalah usia yang lebih muda karena posisinya yang tertinggi. Kira-kira seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu pemirsa, kita melihat di sini bagaimana Paulus ingin mengarahkan jemaat di Kolose pada saat itu bahwa biarlah mereka semua, jemaat berjemaat itu mengutamakan daripada Yesus Kristus, bukan dirinya. Dan bahkan pelajaran hari Selasa, kalau ini berbicara tentang gereja, kan bisa saja Paulus mengarahkan pandangan itu kepada dia. Iya. Semua pesan yang disampaikan oleh Paulus harus diikuti, kan bisa saja begitu ya Iya. pendeta. Tapi kita luar biasanya Paulus ini selama pembahasan bahwa akan diarahkan jemaat itu kepada Tuhan, Tuhan, ya, ya. kepada Kristus. Dan bahkan pelajaran hari Selasa lebih spesifik dikatakan kepala dari tubuh atau gereja. Nah, bagaimana kira-kira Paulus menyampaikan poin ini kepada jemaat di Kolose, menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah kepala dari tubuh atau dalam gereja. Silakan pendeta. Ya, baik. Jadi ini adalah apa namanya? Ini adalah gelar ya, kalau kita sebut gelar lah ya. Gelar yang kedua ya, yang diberikan kepada Yesus sebagai apa namanya? Seseorang yang menggambarkan Allah yang tidak terlihat itu. Ya, yang pertama tadi dia disebut yang sulung. Nah, sekarang dia disebut kepala tubuh. Ya, kepala tubuh. Nah, apa yang disampaikan tadi bisa saja ya, karena Paulus inilah pendiri-pendiri kumpulan-kumpulan gereja-gereja ya pada masa-masa itu, bisa saja sebenarnya dia yang mengarahkan oke, semua berkiblat ke saya gitu ya. Dianggaplah sekarang ini dia adalah menjadi rajanya gitu ya, dengan berbagai macam cabang-cabang perkumpulan karena dia yang membangun itu semua gitu ya. Nah, tetapi dia tidak melakukan itu. Ya, justru Paulus mengarahkan bahwa kepala tubuh ini ya, kepala gereja itu adalah Kristus, Yesus itu sendiri. Nah, bagaimana itu penjelasannya? Ya, dalam pelajaran kita sebutkan adalah hal yang wajar menggunakan kata kepala dalam arti metaforis untuk merujuk pada posisi kepemimpinan. Kepala. Ya, kepala itu ya bisa saja itu mengarah kepada pemimpin tertinggi. Kepala itu bisa juga menggambarkan orang yang terhormat. Iya kan? Kepala itu juga bisa menggambarkan orang yang paling utama, orang yang dituakan. Iya kan? Contohnya kepala suku. Kepala suku itu tidak harus yang sudah tua. Ya kan? Kepala adat. Enggak harus yang sudah berumur 80 tahun. Ada juga yang umur 50 tahun dia kepala adat. Gitu. Nah, jadi sama seperti hal-hal itu yang Paulus ingin jelaskan di sini. Jadi ketika digunakan kata kepala gereja, kepala tubuh, Paulus ingin memberitahukan bahwa pemimpin utama yang terbesar ya di dalam gereja ini, tubuh kita ini, gereja ini adalah Yesus itu sendiri. Gitu ya. Kalau kita baca-baca dalam pelajaran kita hari Selasa ini, paling sedikit ada 7 contoh ya. Ada 7 contoh yang diberikan kepada kita makna dari kepala dengan kisah yang berbeda-beda. Gitu ya. Makna dari kepala dengan kisah yang berbeda. Ada ketika Musa disuruh untuk memilih hakim-hakim di antara bangsa itu, ya, orang yang cakap untuk menganggap mereka menjadi kepala atas bangsa itu.
kepala untuk 10 orang, 50 orang dan lain sebagainya. Ya, kemudian kepala-kepala puak umat itu. Ya, kemudian ada dalam Ulangan pasal 28, kamu akan Menjadi Tuhan kepala. akan mengangkat engkau menjadi kepala ya, bukan menjadi ekor. Dalam arti ini posisi, kedudukan. Ya kan? Ya, kemudian dalam Yesaya pasal 7 ya, kepala damsik, kepala pemerintahan. Ada di Hosea 1 ayat 11, ya kan, akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin, ya, kata lain untuk menjadi seorang kepala kaum, ya, kepala adat, ya, dan kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Nah, jadi kepala ya yang dimasukkan dalam pelajaran kita ini memberikan sebuah pemahaman kepada kita, makna dari kepala itu, dia adalah seorang pemimpin, dia adalah seorang pemelihara, dia adalah seorang pembimbing. Gitu ya. Jadi benarlah bahwa Yesus itu ketika dia menggambarkan Allah yang tidak terlihat itu, ya, dia menggambarkannya bahwa Allah yang mengutus dia itu juga adalah seorang pemimpin, seorang pemelihara, dan dia juga adalah seorang pembimbing. Itulah yang disebut dengan seorang kepala. Itulah yang disebut dengan seorang pemimpin. Gitu ya. Jadi Yesus ya, digambarkan Paulus ketika dia menjadi kepala tubuh, dia adalah seorang pemimpin. Nah, jadi meskipun kita berbeda-beda ya, suku, warna kulit, bahasa, tapi jika kita percaya kepada satu iman yang sama, maka kita memiliki kepala yang sama. Gitu ya, kepala yang sama. Dan kalau kita memiliki kepala yang sama, tentu kita akan berjalan beriringan. Ya, tidak ada yang satu ke kanan, satu yang ke kiri, ke depan, ke belakang. Gitu. Nah, Paulus mengajak kita, meskipun kita berada di tempat yang terpisah, ada di Efesus, ada di Filipi, ada di Kolose, ada di Korintus, ada di Roma. Tapi karena kita ini satu di dalam Kristus, kepala kita adalah Kristus, maka kita harus memiliki hati dan roh yang sama. Jangan ada yang membeda-bedakan. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Dan selanjutnya, ini banyak sekali pernyataan-pernyataan yang dinyatakan oleh Paulus untuk merujuk kepada siapa Kristus itu, gitu ya pendeta ya. Dan selanjutnya adalah yang menjadi awal Ya. pemrakarsa. Gimana maksudnya yang menjadi awal ini pendeta? Iya, jadi inilah ya lanjutan yang tadi itu ya, yang disebutkan dalam pelajaran kita hari Selasa, kepala tubuh ya atau gereja, bahwa dialah sebagai pemimpin tertinggi. Ya, dialah sebagai pemelihara ya umat-umat itu dimanapun berada, dan dialah pembimbing yang membimbing supaya kehidupan berjemaat itu boleh berjalan dengan baik, searah, seirama, ya seirama dia. Nah, berbicara tadi kepala gereja. Ya, berbicara tadi kepala gereja, maka meskipun Paulus yang melakukannya, pergi ke sana berkhotbah, terbangun komunitas, terbangun kelompok-kelompok, tetapi yang memprakarsai itu semua bukan Paulus, tapi Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri. Dialah yang memprakarsainya. Ya, dalam bacaan kita ini ya ada disebutkan beberapa beberapa contoh. Ya, beberapa contoh mengenai keunggulan Yesus yang disebut yang menjadi awal. Gitu ya. Ia adalah perwujudan sempurna dari Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah perantara melalui siapa segala sesuatu diciptakan. Dia ada sebelum segala sesuatu dan segala sesuatu dipersatukan di dalam Dia. Dia adalah kepala gereja yang adalah tubuhnya. Dia adalah pemrakarsa penciptaan dan penciptaan kembali. Dan yang lain-lainnya. Ya, jadi di dalam Kolose pasal 1 ayat 18 ya, Paulus menuliskan kepada jemaat itu bahwa kepala dari tubuh yaitu jemaat, dan kepala jemaat adalah Allah itu sendiri, dan Allah lah yang memprakarsai akan jemaat itu ya. Nah, di sini ada disebutkan beberapa kata-kata Ibraninya ya, kata-kata Ibraninya yang merujuk kepada
bahwa Yesus itu adalah yang menjadi awal, yang merupakan kepala gereja, yang merupakan kepala tubuh, yaitu jemaat, ya, yaitulah Allah itu sendiri. Dan dialah yang memprakarsai itu. Dialah yang memulainya, dialah yang mengawalinya. Ya, itu sebabnya disebut dialah yang menjadi awal atau pemrakarsa untuk jemaat tersebut. Oke, terima kasih pendeta. Dan satu lagi, bagaimana Paulus menunjukkan besarnya kuasa daripada Tuhan itu, bahwa dikatakan di hari Kamis itu adalah memperdamaikan segala sesuatu. Dulu kalau saya dan adik berantem pendeta, untuk menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka bertanya kepada orang tua. Kalimat yang disampaikan oleh orang tua, ya sudah, itulah yang benar. Kalau saya yang salah, ya saya yang salah. Dan itulah ketok palu terakhir gitu. Ya. Nah, bagaimana konsep daripada memperdamaikan segala sesuatu ini, pendeta? Oke, dalam Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 20 disebut memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya di bumi dan di sorga. Nah, jadi Yesus ini, ya, Yesus ini yang adalah gambaran dari Allah yang tidak terlihat itu, ya, dia mengambil ke dalam dirinya. Dia mengambil ke dalam dirinya apa yang seharusnya nggak perlu untuk dia ambil. Contoh, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya kan? Tapi Alkitab mencatat bahwa manusia itu berdosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya. Kita melihat bagaimana tatanan cara persembahan di bangsa Israel kuno pada zaman dahulu, ya kan? Bahwa dosa itu adalah maut. Jadi setiap orang yang berdosa itu harus mati, gitu ya, harus mati. Namun Allah, ya, di dalam kasihnya yang tidak terbatas itu mengambil ke dalam dirinya akibat dari dosa itu, agar kita yang berdosa ini bisa didamaikan dengan sorga. Karena di sorga itu kan tidak ada dosa. Tidak ada orang yang bisa masuk ke sorga dengan dosa. Ya kan? Itu sebenarnya seperti judul besar kita ini, ya. Menyatukan surga dan bumi, Kristus. Ya kan? Jadi Kristus, Yesus mengambil ke dalam dirinya akibat itu, dia tanggung itu, dia pikul itu, ya, dengan cara mati di luar nalar kita manusia, dengan cara yang sangat terhina, ya kan? Gitu. Dia mati dengan cara yang sulit untuk kita pahami. Bahkan pelajaran kita mengatakan, bahkan malaikat-malaikat sorga pun nanti setelah peristiwa itu terjadi dan dia dinyatakan menang, baru ngerti, oh iya ini rupanya maknanya, oh rupanya ini maksudnya, ya. Selama ini Yesus itu hidup di dunia ini, dia dicaci maki, dihina dan lain sebagainya, dia tegas dalam sebuah aturan dan lain sebagainya, oh rupanya ini maknanya. Nah, di dalam mendamaikan segala sesuatu, maka dia mendamaikan itu dengan dirinya sendiri. Itu yang tadi saya katakan, dia mengambil ke dalam dirinya, ya, dengan menjadikan dirinya korban. Karena kan untuk menghapus dosa harus ada korban. Jadi dia mengambil ke dalam dirinya akibat dari dosa itu dan mengorbankan dirinya. Sehingga ketika dia mengorbankan dirinya, itulah yang disebut dengan kepenuhan. Jadi kepenuhan dengan kuasa, kepenuhan dengan kemurahan hati, kebaikan, berdasarkan kasih dan kepedulian kepada sesama. Dia ambil semua akibat dari dosa itu. Nah, dia mengorbankan dirinya. Dan itulah yang disebut dengan memperdamaikan segala sesuatu. Dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya melalui kematiannya di kayu salib. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus itu bersifat final, begitu Ya, Pendeta? itu bersifat final. Kalaupun ada kita berdebat dengan hal-hal yang lain, Yesus dengan perbuatannya itu sudah menyatakan final, dosa kalah, begitu. Betul. Ya, kenapa? Ingat, karena dia tadi adalah yang awal. Yang awal. Dialah yang sulung. Ya kan? Gitu. Kan dialah yang permulaan dari segala sesuatu ciptaannya. Jadi ketika dia telah mengambil untuk dirinya dan memperdamaikan
kita manusia dengan sorga, dengan mengorbankan dirinya, ya maka tidak ada yang artinya itu sudah, kalau bahasa hukumnya itu dia apa ya, sudah dia Ketok palu. tok palu, terikat dia ya, Dia dia sudah terikat. terikat, dia nggak bisa lagi diganggu lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu pemirsa, kita sudah melihat bagaimananya kerinduan daripada Paulus untuk tetap menjaga keutuhan daripada jemaat ini dengan mengutarakan berbagai cara kebesaran keutamaan daripada Kristus itu. Jika masih ada kalimat-kalimat yang lebih besar, lebih penting, lebih tajam daripada itu, saya rasa Paulus pun akan menyampaikan supaya jemaat itu mengerti. Bapak Ibu pemirsa, demikianlah diskusi kita pada saat ini, dan untuk menutup diskusi ini, pendeta akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih untuk pelajaran kami pada saat ini. Kiranya Engkau berkenan ya Bapa, membuka hati dan pikiran kami, menambahkan pemahaman kami, wawasan kami sehubungan dengan pelajaran ini, yang akan menolong kami mengerti keutamaan Yesus Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dapati setia. Berkatilah seluruh pemirsa yang menyaksikan akan siaran ini, dan berkatilah acara kami selanjutnya ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu pemirsa, demikianlah diskusi kita pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Apabila Bapak Ibu merasa terberkati, bagikanlah siaran ini kepada saudara-saudara kita agar kiranya mereka juga terberkati. Dan akhir kata kami menyampaikan, Shalom, Tuhan memberkati.